Udah mulai Kak? Udah mulai. Lagi gini, selamat pagi. Kak Vero kenapa kok masuk? Ya malah Kak Vero udah bosen, udah males di rumah terus. Iya sih, memang bosen nih. Pasti adik-adik juga bosen. Nah, tapi kita harus tetap semangat Kak Vero, karena kita mau beribadah, kita memuji nama Tuhan. Meskipun kita bosan, kita harus tetap berharap karena Tuhan akan memulihkan keadaan kita supaya kita bisa ketemu lagi sama teman-teman di gereja dan sama kakak Layan. Gitu Kak Vero. Nah kalau gitu biar semangat, yuk kita nyanyi satu lagu baru yang harus kita pelajari bareng-bareng. Ayo adik-adik, kita berdiri. Kiranya Tuhan mau memberkati kami yang akan ibadah, berikan kami semangat agar kami dapat mengikuti ibadah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita akan membaca Mazmur pagi ini. Kita buka kitabnya dari Mazmur 31. Mazmur 31 ayat 23. Sekali lagi, Mazmur 31 ayat 23. Kak Vero akan membaca kalimat yang tercetak keluar, adik-adik dan Kamala membaca kalimat yang tercetak ke dalam. Kita mulai. Mazmur 31 ayat 23. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Wah, Tuhan Yesus baik ya Kak? Iya, baik dong. Dia selalu mendengar apa yang kita mohonkan ya Kak? Iya, dan pasti menolong kita. Betul Kak, menolong kita, melindungi kita. Wah, hebat banget. Kita mau istirahat kali ini Kak? Iya, kita nyanyi lagi yuk Kak Vero. Mari kita nyanyi adik-adik. Burung
Baik adik-adik, mari kita siapkan pembacaan Alkitab dari Yeskiel 36 ayat 1 sampai dengan 7. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh bersama-sama bersekutu ya Bapak, meskipun kami di rumah masing-masing. Biar kiranya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita mulai pembacaan Alkitab kita dari Yeskiel 36 ayat 1 sampai dengan 7. Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, tadi kita membaca dari kitab apa ya? Ya, betul, dari Yeskiel. Kitab Yeskiel ini ditulis oleh Nabi Yeskiel itu sendiri, yang namanya atau berarti Allah menguatkan. Nah, judul perikop yang kita baca hari ini adalah pembaharuan Israel. Mengapa bangsa Israel kala itu perlu untuk diperbaharui? Adik-adik, kala itu bangsa Israel sedang dalam pembuangan di Babel karena konsekuensi atau hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan itu sendiri. Pembuangan itu seperti apa sih adik-adik? Nah, seperti gambar berikut ini. Mereka sulit sekali ya hidupnya di masa pembuangan. Banyak hal yang tidak bisa mereka lakukan. Mereka susah mendapatkan makanan, susah mendapatkan minuman, dan juga gerak mereka sangat terbatas. Hingga akhirnya mereka pun benar-benar menantikan pertolongan yang hanya datang dari Tuhan. Dalam perikop ini kita membaca Allah menjanjikan pembaruan bagi bangsa Israel. Itu berarti Allah akan menolong dan menguatkan bangsa Israel. Adik-adik, kalau kita baca di ayat ke-8, maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Nah, adik-adik, seperti yang sudah kita baca di ayat barusan, bahwa meskipun umat Israel sudah berbuat dosa, mereka ingkar akan janji Allah, tetapi pada akhirnya Allah tetap menyelamatkan, dan Allah memberikan harapan dengan akan melakukan pembaharuan untuk bangsa Israel. Nah, adik-adik, pernah tidak mengalami kesulitan selama ini? Atau adik-adik pernah tidak menemukan masalah? Pernah dong, masa nggak
nggak pernah, kan manusia itu selalu mempunyai masalah. Dan kayak sekarang nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ngerjain tugas bareng-bareng sama teman, dan nggak bisa ke sekolah. Ya karena ada virus corona ini. Tidak gitu deh. Pernah. Masalah saya tidak bisa pergi ke gereja, tidak bisa baca Alkitab bersama teman-teman di PA. Itu masalah saya. Nah, pada waktu itu saya sakit sehingga tidak bisa ikut ujian di sekolah. Nah, itu tadi beberapa contoh masalah yang pernah adik-adik alami. Coba sekarang adik-adik bayangkan kesulitan atau masalah yang adik-adik alami sendiri. Nah, pada saat itu bagaimana Tuhan menolong adik-adik dalam menghadapi masalah? Tuhan menolong dengan cara kemajuan teknologi yang diberikan Tuhan melalui manusia. Dengan kemajuan teknologi, aku bisa menelpon teman-temanku dan mengerjakan tugas secara online. Cara Tuhan menghadapi masalah saya adalah membimbing saya dan menunjukkan arah yang benar dengan cara berdoa dengan membaca Alkitab juga. Tuhan menyembuhkan aku sehingga esoknya aku bisa sekolah. Nah, adik-adik bisa sadari dan rasakan ya, Allah selalu memampukan adik-adik menghadapi masalah. Allah selalu menolong adik-adik menghadapi kesulitan. Meski mungkin saat ini terasa berat, sepertinya masalah yang dihadapi tidak bisa berlalu, namun adik-adik harus ingat dan yakin dalam hati seperti Allah menolong dan memulihkan bangsa Israel. Begitu juga Allah juga akan menolong dan memulihkan adik-adik seperti Allah menolong saat adik-adik pernah mengalami masalah atau kesulitan. Allah juga akan menolong adik-adik selalu, baik sekarang dan ke depannya. Ya, adik-adik, pertolongan dan penguatan dari Allah adalah berkat bagi kita. Nah, coba kita bernyanyi bersama yuk dari Kidung Ceria 252. Ada yang tahu adik-adik untuk lagunya? Kita menyanyi bila topankah Anda hidup. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, nanti adik-adik bertemu dengan masalah dan kesulitan. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Coba adik-adik ingat pertolongan dan penguatan yang datang dari Tuhan, yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik. Begitu banyak kan? Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Begitu banyaknya berkat Tuhan dalam hidup kita, membuat kita kagum, takjub. Tuhan Allah selalu mengasihi kita. Berkat Tuhan Allah, pertolongan dan penguatan yang begitu besar membuat kita sepatutnya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Begitu juga dengan kondisi seperti saat ini, kita harus tetap mengucap syukur, dan meskipun kita merasa menderita, kita harus percaya bahwa kita dapat melewatinya bersama Allah, bersama Tuhan Yesus. Dan juga adik-adik jangan selalu bersyukur dalam kondisi apapun ya. Bagaimana sih caranya agar kita bisa selalu mengucap syukur? Jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin melakukan firman Tuhan, dan selalu beribadah di rumah bersama mama, papa, dan keluarga. Baik. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Terima kasih adik-adik sudah memberikan perhatian yang penuh akan firman yang tadi dibawakan oleh Kak Umbu. Ternyata Tuhan Allah kita itu sangat memperhatikan kita ya Kak ya? Iya dong Kak Vero. Pasti Tuhan dalam situasi berat sekalipun kayak COVID-19 ini adik-adik, meskipun sangat membahayakan, tetapi
kita harus tetap ingat, Tuhan akan melindungi kita dan akan memulihkan keadaan kita, sehingga semuanya bisa berjalan kembali seperti sedia kala. Amin. Kalau gitu kita memuji Tuhan Kak untuk penyertaannya yang begitu besar buat kita. Ayo Kak Vero, Mari Kak. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita menyampaikan permohonan kita dalam doa syafaat. Lipatlah tangan, tutuplah mata, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat perlindungan-Mu sepanjang seminggu kemarin kami boleh menjalankan aktivitas kami Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur karena pada hari ini kami boleh mendengar firman-Mu dan juga memuji dan memuliakan nama-Mu. Semoga puji-pujian yang kami aturkan kehadirat-Mu berkenan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik layan yang masing-masing berada di rumahnya Tuhan. Tuhan, berkatilah mereka, berikanlah mereka kesehatan dan juga kekuatan dan juga kesabaran dalam menjalani masa-masa karantina ini Tuhan. Tuhan, berkati pendidikan mereka, adik-adik lain yang tidak bisa datang ke sekolah tetapi mereka masih menjalankan proses belajar mengajar di rumah. Berkati mereka, berikanlah mereka hikmat sehingga proses belajar mengajar ini boleh mereka lakukan dengan penuh sukacita dan ilmu yang mereka dapatkan boleh menjadi bekal bagi mereka di kemudian hari. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan yang ada di rumahnya Tuhan masing-masing. Tuhan, berkati dalam pelayanannya, walaupun tidak bisa saling bertemu, tapi dengan hati tulus dan penuh sukacita Tuhan, kakak-kakak layan boleh tetap melayani adik-adik layan di gereja GPIB Oger Banten ini Tuhan. Tuhan, berkati kakak-kakak layan juga senantiasa dengan kesehatan dan juga kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi masa-masa ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden, serta menteri-menteri dan juga aparatur negara yang senantiasa menjalankan kewajibannya Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami boleh berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan, berkati mereka, berikanlah mereka kekuatan dan juga kesehatan, sehingga dapat menyelesaikan dan memperoleh jalan yang lebih baik untuk persoalan yang kami hadapi, terutama dalam menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan. Berkati mereka yang harus tetap bekerja Tuhan, sehingga bangsa dan negara ini boleh berjalan dengan semestinya Tuhan. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur segala berkat, segala anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa khususnya orang tua kami yang telah menjaga kami hari lepas hari. Oh Tuhan, berkatilah orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka umur yang panjang, berikanlah mereka sukacita Tuhan, berikanlah mereka kekuatan untuk menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh taat kepada orang tua kami boleh mendengarkan, kami boleh hidup
dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini juga kami berdoa khususnya gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus berkati. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan. Dan khususnya pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami khususnya Obor Banten Tuhan. Di dalam apapun pergumulan, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dan Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Biarlah jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di Obor Banten ini boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat Sudah selesai? ini. Sudah. Oke, siap. Nah, kalau gitu kita mari berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian lagi. Mari. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Mari kita akhiri ibadah ini, kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, meskipun kami di rumah masing-masing, tetapi kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, bersekutu, meskipun kami berjarak ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya setiap apa yang firman yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak dapat diterima juga dengan baik oleh adik-adik dan dapat berkenan juga sehingga dapat menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas setiap berkat-berkat-Mu. Tuhan yang bimbing kami, Tuhan yang bimbing adik-adik kami ke depannya dalam menjalani aktivitas mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas setiap berkat-berkat-Mu yang selalu baru setiap hari bagi kehidupan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan